pakai fotonya, jangan pakai foto orang ya. Harus pede. Kau dibandingkan dengan ini maka dengan bapak jahat. Zuma kepajahatan. Ini dia orang nih yang kemarin minta donasi nih. Udah lagi kau mau jadi ateis aja lah kau lah, udahlah, udah pusing. Kita berlogika di sini. Ya udah kau jadi ateis. Ya itu kita berlogika kan? Ya udah kau jadi ateis aja. Berlogika palsu silakan, saya senang. Karena saya senang berpan-pan aja. Iyalah, lu pan-pan aja lah. Berlogika sama guru musik cuma sana. Di sini iya saya udah turunkan biar dia berlogika sama guru di sana. Betul. Sama si Juma. Iya. Cuma dia berlogika di sini. Pusing dia. Dia berlogika mau pakai kitab siapa dia berpikir. Kalau pakai kitabnya dia, masa dia nggak percaya iblis itu diciptakan? Nggak tahu lah. Bro, dia percaya pada ini. Dia percaya pada iblis tapi nggak percaya pada free will. Dia percaya pada kitabnya, tapi dia nggak percaya firman Tuhannya. Padahal si iblis itu diciptakan. Nyata berarti. Aduh, pusing dia. Dia lagi pusing dia lagi nggak tahu kenapa dia. Kalau nggak ada sorga ngapain kitab kalian itu menjanjikan sorga? Oh iyalah. 72 bidadari. 72 bidadari. Bisa masuk dari pintu manapun seorang perempuan. Berarti sorga ada pintunya. Pintunya banyak. Emang hotel? Hotel pintunya 1, belakang 1, 2. Dia kalau kamarnya banyak kan di atas. Pintunya banyak. Pintu banyak. Mau masuk kamar mana aja ya kan? Nggak tahu si Ajis mau jadi apa sekarang. Kenapa dia berpikiran mau jadi ini ya? Betul dulu Bapak bukan Bilal. Saya mau tanya sama Papa Jahat. Si Ajis sekarang sudah menjadi ateis ya? Papa Jahat tidak percaya Al-Quran. Silakan Papa Jahat. Enggak paham aku cosplaynya entah apa, kecewa sama agama atau gimana. Agak paham aku. biar nggak ditanya. Ya, biar nggak ditanya mungkin. Biar nggak ditanya. Dia pura-pura ateis. Iya, kurasa berusaha gitu. Masa dia nggak percaya sama kitabnya padahal iblis diciptakan? Iya, biar nggak ditanya dia, biar surganya yang aneh ini kan. Pemahamannya tentang surga kan aneh. Nggak tahu lah hidup ini. Ada aja kayak orang-orang gini ya. Yang kayak gitu pasien aku itu. Pasien kau gak? Lari. Datang bulan pas sekali Pak Toro. Supir rumah sakit pula masuk sini ya kan. Udah gila pasienmu udah lari. Udah tahu dia mau datang. Dia lihat piting aku di bawah itu, makanya dia lari dia. Lari dia ya. Si Ajis dilayanin mah parah dia mah. Nggak tahu dia mau jadi apa lagi nih. Pertama jadi Kristen akhirnya jadi ini, puter dia. Kayak Pak Bilal ini. Saya coba berubah nama. Takut kau janji mana sendalku yang kau umpet itu. Coba mana sendal, kan kena karma kau kan, nggak kau balikan sendalku kan. Udah berapa tahun itu sendalku nggak kau pulangkan Pak Bilal? Udah lama bro. Nah itu kena karma kau kan. Ical kau taping masih bingung katanya Tuhan bisa jadi manusia. Tuhan itu mah kuasa, terserah dia lah mau jadi apa, kok yang sewot. Oh iya. Pecah juga dia sewot ya. Katanya Tuhan serba bisa, jadi manusia kok gak bisa, heran deh. Iya. Mereka ini nggak dapat, makanya mereka ini kayak kumpulan pasien aku ini yang lewat dari yang kabur dari rumah sakit ini. Iya. Halo ya. Saudara. Ya. Kalau memang Tuhan bisa jadi manusia, bisa kita diskusi ya. Kenapa waktu Nabi Musa yang katanya berbicara dengan Allah itu di gunung itu, kenapa nggak jadi manusia? Mohon dijelasannya ya. Itu jauh berapa ribu tahun lalu sebelum Yesus ada.
Oke, dijawab teman-teman yang lainnya. Saya diam dulu. Sebagian kerja, sebagian saya nanti. Ayo, lanjut. Kenapa Tuhan nggak mau jadi manusia waktu zamannya Musa ya? Betul juga ya. Jauh. Ya, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus itu. Iya, pertanyaan bagus itu. Sekarang waktu Tuhan ketemu Musa, dia jadi apa, bro? Hanya suara-suara aja ya kan. Dan dibuktikan dengan perubahan. Enggak, dia muncul dia kelihatan. Enggak. Kita mau buka ayatnya enggak? Buka ayat berapa? Buka ayatnya. Hanya suara-suara gemuruh. Dan Tahu buka ayatnya dong, gue capek nggak kasih lihat ya. Oh ya, nggak bisa, semua itu kan sudah tertulis. Coba Pak Pendeta lah, jawab lah. Mungkin lebih paham Pak Pendeta. Nggak usah itu, bro. Mungkin itu bagian saya, itu teman-teman saya. Coba kasih lihat dong, itu ayat yang ini dong. Musa ketemu di Gunung Horeb. Gunung Sinai. Sinai. Bukan Gunung Horeb ya. Gunung Sinai. Abraham juga pernah ketemu Tuhan. Nanti Bapakku bukan pernah membuat perjanjian sama Abraham berapa kali. Iya, Bapakku bukan Bilal. Itu nanti kasih surga yang menimbang, yang bacakan Alkitab. Maaf saudaraku. Iya. Dia bentuk wujud manusia ya, seperti katanya Yesus. Tidak berwujud seperti manusia ya, bro. Tapi dia bisa dilihat ya. Ya, oke, kita lihat, buka dulu. Musa ketemu Allah di Gunung Sinai. Ya, baca aja lah. Apa sih lucu lagi ya, kita sama Islam. Keluar dari gua langsung kabarin agama. Go. Ada di ayat Keluaran ya. Ada nih, tunggu nih. Aduh, tunggu aku baca dulu ya, bro. Bukan Gunung Horeb ya. Kalau di Gunung Horeb itu berarti Islam ya. Iya, Gunung Sinai, Pak. Sinai. Iya, lembah Horeb lembah apa ya? Lembah Horeb. Kalau nggak salah di Alkitab disebutkan manusia tidak bakal bisa melihat aku. Iya, yang dilihat Tuhan hanya menunjukkan mukjizatnya berupa gunung bergerak, api dan sebagainya. Betul bro, betul ya bro ya. Manusia. Ya, sangat betul yang kau ucapkan itu. Tapi yang ini dia berketemu sebagai firman-Nya yang menjadi manusia juga, tapi dia tidak menjadi manusia yang sebenarnya. Ya, manusia itu manusia jadi-jadian juga. Seperti yang kau lihat nih, ada juga nih ya. Dia apa namanya? Apa itu namanya, menjelma, bukan menjadi ya. Kalau yang di Yesus itu menjadi manusia, kau ini menjelma ya. Tapi firman-Nya, ini juga firman-Nya, karena Allah Bapa benar-benar tidak bisa turun, karena harus kudus sekali. Ngerti nggak? Ini ada nih. Gini jadi ceritanya, kalau aku nggak jauh dari Alkitab, jadi aku gini kan aja kayak bahasanya gini ya. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa perkataan Tuhan pertama kali kepada manusia itu? Dibilang kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Itu kata metafurgana itu kan, diapakan dibilang situ. Jadi kalau kita baca di baca, nggak ada keturunan Hawa ini yang bisa meremukkan kepala si iblis. Apa yang mau dimaksud, yang disampaikan Tuhan itu kepada Hawa pada saat itu pertama kali, keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Berhasil keturunan iblis itu meremukkan tumit kita supaya kita tidak berjalan kepada Tuhan. Benar gak? Pada zaman pada saat Kain jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak bisa lagi berjalan ke hadapan Tuhan. Tapi manusia itu tidak bisa meremukkan kepala si iblis. Makna kepala itu apa? Pikiran iblis, watak iblis. Itu yang dilambangkan di Alkitab. Ini kalau awalnya luar konteks itu.
Apanya diluarkan? Kok kamu nggak ngerti? Keturunan Hawa itu kan Musa keturunan Hawa nggak? Jadi Yesus keturunan mana? Yesus keturunan Hawa nggak? Terus ya dulu kalau misalnya simpel jawabannya sebenarnya Pak. Kalau Bapak baca percaya. Dulu rencana Tuhan itu kan kedengar adanya firman itu dengan adanya bahasa kalau kita baca di situ sebenarnya Tuhan itu mau menyatakan manusia itu menang terhadap iblis itu di perjanjian lama, tapi ternyatanya tidak, kalah. Sampai firman itu membeberkan tentang keimanan, ketaatan manusia itu kan karena manusia itu jatuh dalam dosa karena apa? Ketidaktaatan. Benar nggak? Kalau kita baca di Kejadian, manusia jatuh ke dalam dosa itu karena tidak taat. Ya, makanya keturunan Hawa. Mohon maaf. Coba jawabannya langsung to the point aja. Kenapa itu jawabannya itu kan udah ku bilang keturunan Hawa itu dulunya kalau sudah semua taat di zaman Musa selesai semua. Tapi kan enggak. Zaman Yesus supaya manusia taat semua rupanya. Apa? Zaman Yesus itu Tuhan itu menyontohkan manusia pilihan Tuhan itu harus ada yang benar dan menaklukkan iblis. Siapakah itu? Cuman Yesus Kristus. Pada saat dia dicobai di padang gurun, dia taat sampai akhir. Musa taat sampai akhir nggak? Siapa nabi-nabi taat sampai akhir? Coba Bapak baca di Alkitab. Di mana ada nabi yang pernah taat sampai akhir, yang dipilih Tuhan? Nggak, gini Bang. Bang ya, kita slow aja ya. Slow. Pencerahan aja. Ya. Karena Tuhan sudah berfirman di Alkitab kan, manusia tidak akan bakal bisa melihat aku. Coba itu isinya di Alkitab. Gimana? Kan Musa kan minta melihat wajah Tuhan ya, serupa Tuhan ya. Tuhan berfirman, manusia tidak bakal bisa melihat aku. Betul. Akan itu. Sehingga kalau kau mau percaya aku, inilah kebuktikan. Mana itu ayat berapa itu coba? Saya ayatnya nggak tahu, tapi itu ada, pasti ada. Coba. Itu Pak Mental lebih tahu itu. Kalau tidak tahu ayatnya Bapak mohon maaf astaga naga. Kalau saya dapat ayatnya gimana? Saya tanya lagi. Lebih bagus. Jadi kami bisa menjelaskan. Santai aja bro. Fair. Oke, fair. Coba. Ayatnya pasti ada, tapi kalau dipaksa saya cari ayatnya pasti dapat saya. Cari datanya dulu Bapak. Lebih bagus ada data. Good. Kalau saya dapat data ayatnya gimana? Ya udah bagus. Good. Mau gimana? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Blokir permanen. Assalamualaikum. Abang Torosoki. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Tuhan Yesus memberkati Bunda. Oh iya. Papa jahat. Ya harus pede lah pakai foto sendiri ya Papa jahat. Jangan pakai foto orang. Senang kalau orang. Kamu merasa ganteng, pakailah fotomu Papa jahat. Kalau kamu merasa jelek, ya tahu diri lah Papa jahat. Papa jahat ganteng lu. Pede dong. Harus pede pakai fotonya, jangan pakai foto orang. Ya. Harus pede. Kau dibandingkan dengan ini, maka dengan Papa jahat. Zuma kepajahatan. Ini dia orang nih yang kemarin minta donasi nih. HP-nya panas. Saya minta donasi umat dia biar bisa beli HP baru. Iya. Itu bukan kemauan saya, itu kemauan follower saya. Emang kenapa? Kamu nggak bisa seperti saya? Kasian sekali kamu. Apa permintaan follower saya? Gak kemauan sih, tapi kan dia ini. Tapi nggak ditolak kan? Oh, cuma 1.000 ya. Followers kamu cuma 1.000 ya, 1.000 lebih ya. Pantes. Beda dong sama saya. Kalau saya tuh tahu nggak? Saya kasih tahu sama kamu ya. Nggak, saya kasih tahu. Cari makan dari jual agama nih. Dalam makan waktu 1 hari tuh follower saya tuh saya dapat 5 juta tuh nggak? Hanya 1 malam nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam tuh follower saya baik kan. Yo followers kamu gimana? Ayo. Udah, kalau begitu kamu ya kan? itulah. Dari duit rupanya. Follower saya cuman gak sampai 1 jam. Dari duit rupanya. Bukan dari dulu ya, baru itu ya. Jangan fitnah kamu ya, karma ya.
Jangan fitnah kamu. Nama kamu aja ada karma karena kamu suka fitnah. Iya. Cari duit sekarang memang kayak gitu. Ada kenal buat semuanya ya. Oh, jadi saya di sini Islam sendiri ya. Oh, penghina Islam ini katanya ya. Ini Islam ini saya Islam sendiri ya. Kristen semua ya. Dulu. Kenapa kamu menyerang? Ya ampun, Masya Allah. Kamu ngomong sama Papa jahat, kamu menyerang semuanya. Kamu kok serang aku? Itu bawa baca typing bawah ini tuh. Typing bawah aro typing bawah baca. Tunggu dulu, baca typing bawah aro katanya. blokir. Aduh, Penghina Islam ini baca itu baca aro. Oh, jadi saya api lu. Enggak, macam kembang api lu. Tahu kembang api kalau sudah dibakar, percikan kemana-mana. Enggak, tunggu dulu. Salah saya apa sama kamu? Kok kamu marah-marah sama saya? Siapa yang marah sama kamu? Tadi kamu bilang karma. Ya karma karena kamu tadi ngomong apa? Ini orangnya yang ngumpul donasi kan kamu ngomong gitu. Siapa yang ngomong saya bilang, itu? Emang kenapa? Coba siapa yang ngomong? Aku ya, malah kan suruh jangan. Juga follower saya gitu loh. Bukan saya yang ngomong. Ini parah, makanya kau nuduh orang. Jangan sembarangan. Ya kamu nuduh lah. Siapa yang nuduh? Coba tanya siapa yang ngomong itu. Coba kau jelasin siapa yang ngomong. Coba tanya dulu. Terus emang yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Ya makanya kamu jangan goblok. Pasang kuping yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Oh, makanya jangan selalu nuduh, kebiasaan goblok ini. Jangan seperti kembang api lu, Mica. Iya, bukan asal ngomong. Aduh. Kamu ini parah loh. Blokir permanen. Bukan permanen. Jangan seperti kompor meleduk. Kalau sudah terbakar semua ada nyamber. Yang ngomong siapa? Gitu. Tanyalah. Jelas dulu. Tanya lu siapa yang ngomong. Terus tanyalah. Yang ngomong. Aneh juga kayak ginian. Terus yang ngomong siapa? Ya terserah dia orang, dia berarti bukan gua. Kamu kira aku suka beli belum HP-nya? Siapa yang ngomong? HP-nya udah ganti belum? Cukup belum uangnya? Jangan dimakan pula uangnya. Dengar siapa yang ngomong itu? Gak tahu siapa yang ngomong. Uangnya jangan dimakan. Bodoh. Pantas gak laku. Jangan dimakan buat beli HP-nya, jangan buat beli perut lah, buat ramah. Lah, emang kenapa kok kepanasan? Siapa yang panas? Siapa yang panas? Itu saya nggak usah disuruh itu minta beli HP juga kebeli saya mah. Yang ngomong tadi coba. Coba siapa yang ngomong tadi? Saya nggak tahu siapa yang ngomong. Oh ngapain tuh sembarangan? Terus yang ngomong siapa? Coba yang ngomong siapa? Tanya siapa aja. Dengarkan dulu, makanya dengarkan dulu. Jangan seperti kembang api lu ketika sudah dibakar semuanya kena semuanya. Iya, gue dengar sih tadi yang pertama kali ngomong karma kan. Karma ngomong. Makanya blokir. Ini suara saya dengan baik-baik. Blokir permanen. Makanya kalau habis ngerumpi di mana-mana jangan masuk sini. Gue tuh cuma mau ngomong sama lu papa jahat ya. Gue mau ngomong sama lu papa jahat. Harus pede, pakai foto sendiri papa jahat. Urusan dia lah. Harus aku pede. sudah melihat papa jahat, dia lebih ganteng. Aku lebih ganteng. Coba jauh. Tujuin Amamu blokir permanen. Blokir permanen. Iya. Iya mau tujuin papa jahat, tujuin. Gue mau lihat. Aku heran. Nanti kamu bisa naksir sama dia. Iya, kamu bakal naksir. Gak apa-apa. Oh, jangan papa jahat. Biar ini. Biarin aja papa jahat. Ganteng. Saya katanya ganteng. Ganteng heran. Blokir permanen. Papa jahat pakai moto ini yang bermasalah. Katanya ganteng. Enggak, aku heran sama kamu. Blokir permanen. Aku heran sama kau yang komplain dia pakai kayak gitu. Emang kau keluarganya? Ya, aku lihat kegantengan emang kau istrinya? Ya nggak pede, coba dong.
Ngapain? Dia udah punya istri, nggak perlu lagi kau taksir. Biar aja kayak begitu. Udah berarti permanen. Gue mau nanya sama kamu, boleh nggak? Tampan apa? Ih, Nggak. orang mau lihat Gue nanya boleh nggak? Gue mau nanya masa nggak? nggak boleh sih? Sudah. Coba, kayak Bang Torosoki orangnya manis. Kamu ini kayak kok seperti Juba aja ya, heran ya. Bang Torosoki itu orangnya manis ya kan. Saja kamu lihat Papa Jahat, apakah dia ganteng? Apa dia manis? Coba deh. Iya, Pak blokir permanen. Jangan kau sanjung pendekar Pak Torosoki, nanti roomnya ambruk. Saya nggak sanjung, memang orangnya manis. Iya, nanti roomnya ambruk kau sanjung Pak Pendeta. Nggak perlu sanjungan dari kamu dulu. Pak blokir permanen. Papa Jahat dulu kau Kau diam dulu. Udah, kau kesini mau nanya apa ditanya? Ayo dong. Ya, bukan kayak begini nih, mau ditanya apa mau nanya? Gitu loh. Kita nih blokir permanen nih, kau nak mau nengok Papa blokir permanen. Tanya sama kau. Kalau gini, tunggu Pak Karma, tunggu dulu. Emang kalau lihat fotonya Papa Jahat, emang surgamu sama dengan Papa Jahat? Coba bertanya sama kau. Emang surgamu sama? Gak nyambung. Dia makan juga ada hubungannya. Dia mau pakai itu sama itu kok yang sewot. Surganya gak sama. Gak nyambung. Emang surganya sama? Gak nyambung. Ya makanya lu bener-bener gak nyambung bener. Iya kau ya gak nyambung. Kagak nyambung. Dia pakai foto kayak begitu suka-suka dia. Karena surganya sama surgamu berbeda. Udah calon neraka lo. Temanku dengar dulu. Kalau memang kamu mau lihat foto dia, saya bilang ya dia oke, tapi kamu oke dulu. Sama-sama kalian oke Papa Jahat. Enggak usah. Dia tidak mau Aku berhijab. Kamu berhijab harusnya cuma tutup tetek doang, tahu nggak? Ayo dong. Baca. Kalau nggak berhijab kenapa? Takut kelihatan pakunya ya kan? Takut kelihatan pakunya. Aku nggak berhijab. Dia harusnya tutup teteknya doang. Iya, kalau nggak berhijab, kenapa nggak takut kelihatan pakunya di atas, tengah-tengah? Aku mau lihat Papa Jahat. Takut kelihatan pakunya. Alah, kau. Nggak mungkin. Kalau kenapa yang typing di bawah pada panas sih? Kenapa kalian typing pada panas? Siapa yang panas? Blokir permanen. Nggak muhrimnya. Kalau Papa Jahat. Blokir permanen, tolong kau jelaskan Anut 31. Aku cuma mau sudah kau jelaskan Anut 31 apa yang harus muhrimnya. Sombong kau. Blokir permanen itu sudah kau Anu 31. Gak boleh muhrim. Masa kau mau melihat laki-laki? Ya gak muhrim. Ya gak apa-apa tuh. Jaga matamu. Jaga matamu. Kuliah tuh manis orangnya. Kenapa? Kau jaga matamu. Gak jaga mata calon neraka lo. Kafir. Nggak malu lu mau melihat Papa Jahat laki-laki. Jaga matamu. Kafir. Masa mau melihat perempuan mau lihat laki-laki? Kafir. Tuhan aja nggak. Jaga matamu. Oi, jaga matamu. Kafir gak percaya pada Quran ya? Nah, tuh dia, tuh, dia ganteng. Gak nampak mukanya. Astaga, gantengnya Papa Jahat, Masya Allah. Gantengnya Papa Jahat. Gantengnya Papa Jahat, Masya Allah. Coba lihat, nanti lu. Udah cukup. Iya. Ini orang mah calon neraka ini. Suka-suka lihat cowok. Tuh untuk jaga matamu 17 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ke atas nggak boleh nengok Papa Jahat. Beri Juma. Astagfirullah. Kau calon neraka kau. Aku dibilang penghuni neraka. Penghuni neraka total kau. Kau nggak jaga matamu kau. Kau nggak jaga matamu kau. Aku dibilang penghuni neraka. Kau ngelawan ayat 31 kau. Anu 31 tuh. Papaku bukan Bilal. Biar dia juga okem dulu seperti Papa Jahat. Saya pasti dia nggak mana berani dia. Ya, saya melihat Papa Jahat. Saya sudah tahu bahwa dia ganteng, dia manis. Kau. Apakah masih nenek-nenek atau masih gadis? Apaan? Anaknya 3. Jebol 2 lagi udah gak kepake. Harus dicerai. Itu Papa Jahat. Orang udah turun mesin. Udah turun mesin.
Oh. Udah turun mesin, jangan mau kasih lihat Papa Jahat, udah jangan kamu mau kasih lihat. Nanti dia naksir sama kamu Papa Jahat. Naksir sama kamu. Udah Papa Jahat, nanti dia mimpi pula. Dia mimpi, jangan dia mimpi parah, mimpi basah lagi. Mimpi basah pula nanti repot kita semua di sini. Repot. Papa Jahat saya udah pastikan tadi bahwa dia nggak jaga matanya, tolonglah Papa Jahat, jangan kau, kau jaga bikin dia orang nggak jaga mata. Orangnya itu perintah anu 31 itu. Aduh Papa Jahat, jangan kau bikin dia. Aduh, ntar mimpi basah gimana? Papa Jahat, Papa Jahat bukan muhrimnya itu. Kumitnya, kumit tipis. Aduh, Masya Allah. Enggak muhrimnya itu ditengok itu. Aduh, dosa Masya Allah. Udah, sekarang karena tambahlah dosamu blokir permanen. Bentar teman-teman, karena Papa Jahat sudah ya blokir permanen. Udah ya. Karena Papa Jahat sudah menunjukkan, sekarang tunjukkan dirimu juga. Dia nggak berani, dia jelek. Jadi blokir permanen lebih ganteng mana blokir permanen? Lebih ganteng mana tadi sama foto yang tadi? Coba blokir ganteng sih gantengan blokir permanen ya, gantengan blokir permanen. Cantik lah fotonya astagfirullah. Enggak juga lucu loh Pak Karma. Udah ngeliat mukanya astagfirullahaladzim. Tadi ngebut muka anjing lah, tengok muka sekarang astagfirullahaladzim. Udah klaimnya dibilang. Gantengnya udah jaga matamu, udah jaga matamu. Blokir permanen. Ya. Di screenshot langsung. Apanya screenshot Bang? Screenshot buat tidur, buat bantalin tidur, selip ke dalam bantal. Masya Allah, tadi bacain ayat yang itu loh. Aduh, tadi Papa Jahat, memang nggak boleh. Tadi dia nggak boleh. Gimana aturannya? Pak Karma tadi dia bilang begini, astagfirullahaladzim gantengnya, katanya gitu. Ya astagfirullahaladzim jeleknya. Astagfirullahaladzim ini jelek kali. Kau jangan bercanda kau Papa Jahat, kau bercanda kau. Aduh, astagfirullahaladzim. Tadi bacain dengan ayat itu, lo tahu kau baca ayat yang mana nih? Ayat Yusuf lagi kau. Astagfirullahaladzim gantengnya tadi Papa Jahat, dia bilang gitu. Langsung mengucap dia astagfirullahaladzim gantengnya. Mimpi lah kau blokir permanen. Mimpi lah kau. Jangan kau bacakan ayat ya dari Yusuf itu ya, parah ya. Papa Jahat, ntar kau di fotonya di ini ya, terus dia bacain dengan ayat Yusuf, matilah kau. Jangan kau baca surat apa itu ya? Surat Yusuf? Enggak, surat Maryam 83. Kau udah kafir. Jadi nanti diutus iblis jadi apa? Buat maksiat kau di dalam tempat tidur. Si blokir permanen ini di roomnya suka menghujat loh. Enggak, makanya kau udah nanggung Papa Jahat, kau kan jadi apa kan? Jadi kafir kau, nanti dikirim Allah iblis ya kan? Jadi berbuat maksiat lah kau di tengah malam. Mimpi jorok lah kau terus-terusan jadi ya. Aduh, kalau blokir permanen ini sebenarnya Om Doro bentar aku relock ya. Kayaknya putus aku nih. Kayaknya serem ini. Enggak. Sebenarnya blokir permanen ini udah calon neraka dia. Bukan calon neraka, udah pasti calon neraka. Lagi jadi ateis dia sama kayak si Ajis tadi nih. Gara-gara nengok Papa Jahat ini. Orang nggak muslimnya ditengok. Iya, nggak jaga mata. Anu 31 baca. Jangan begitu sama perempuan. Kita harus jaga harga diri orang perempuan. Bukan kita saudara. Kita jaga loh Pak Tumpal, kita jaga. Kita kan bukan Papa Jahat ini nggak satu, surganya nggak sama dengan blokir permanen. Coba sama nggak surganya? Iya lah ya. Tapi walaupun demikian kan kita sama-sama ciptaan Tuhan. Betul bro, kita kan memperingati, mengenasehati supaya udah
Jangan lagi sampai ininya. Kita harus jaga ibu itu. Memang kita sama-sama ciptaan Tuhan, Bapak Jahat. Tapi kelamin kita berbeda, makanya surganya berbeda. Iya. Iya benar kan? Kalau laki-laki kalau di sana dapat 72, coba kalau perempuan bisa dapat 72 bidadara enggak? Pangeran. Nah, makanya kita kan beda jadi. Al-Qur'an. Kok Papa Jahat. Enggak, kita kan berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an kan harus berkata begini, jagalah matamu. Kalau kamu udah kan loh. Ini udah nggak jaga mata, malah nantang-nantang. Bukan muhrimnya minta-minta dibuka. Iya. Giliran blokir permanen disuruh buka webcamnya. Aku nggak pakai jilbab, bukan muhrimnya. Parah loh. Parah. Kan semua perempuan muslim semua masuk neraka. Iyalah ya, pasti. Makanya tunggu puas dulu laki-laki dengan 72 bidadari, mudah-mudahan perempuan masuk surga gitu. Jadi kita memperingati mereka dengan Iya, makanya itu ada kasir surga untuk mendata dosa-dosa perempuan berapa ribu tahun dia di neraka nginap. Jadi kasih surga kalau perempuan yang janda itu kayak gimana di surga nanti suaminya nggak ada? Nggak tahu pokoknya. Kalau laki-laki yang istrinya muslim, kalau yang laki-laki istrinya muslim kan dia bilang yang istri yang taat kan dia bersama-sama laki-lakinya di surga. Nah kalau perempuan yang janda kayak gimana? Nggak tahu. Salahnya kalau perempuan janda itu surganya di telapak kaki suaminya. Kalau suaminya duluan masuk surga, ya dia nggak ikut. Surganya dibawa-bawa sama suaminya. Kagak. Ini kan janda, blokir permanen kan janda. Jadi ini agak repot nih. Nah, surganya di mana? Kan surganya di bawah telapak kaki laki-laki. Kalau lakinya masuk neraka. Laki-laki. Aku coba masuk ini. Nggak fair ini. Betul dia, aku masuk room nih. Nggak bisa dipakai jawab. Jawabnya tak nama-nama aku udah room nih. Nah, ini tanya blokir permanen nih. Blokir permanen kalau janda di surga, di surganya dapat apa? Janda. Ini pertanyaanku. Coba. Kan surganya di telapak kaki suaminya. Dia lagi pusing nih nyari suami nih. Yesus itu kan Tuhan, manusia. Ya kan? Kenapa? Sama siapa nih Pak Hendra? Di zaman Musa Tuhan tidak menampak dirinya jadi manusia, padahal ada ribuan tahun yang lalu. Siapa bilang? Kalau memang Tuhan kan katanya Tuhan apa? Kenapa harus jadi manusia, bro? Ke zaman Musa, bro. Kok kamu yang ngatur Tuhannya? Tuhan nggak nampak dirinya. Nampak. Nampak. Janda katanya penonton untuk menyediakan kain lap. Kok kamu ngatur Tuhan sih, heran deh. Di surga nggak ada kamar mandi. Pendeta jawab aja, nggak usah saya kasih waktu dulu. Pendeta nggak bisa jawab nih. Kok kamu yang ngatur Tuhan harus begitu, harus begini sih? Kok kamu yang ngatur sih? Kenapa waktu di Gunung Sinai, Musa, Tuhan tuh bahkan itu kelihatan. Musa ketemu muka sama muka. Kau tidak apakah bisa melihat aku? Iya. Untuk iya. Kenapa itu? Mana ayatnya? Sudah kau bacakan ayatnya. Hanya dibuktikan dengan pergerakan gunung-gunung kan? Kabur satu. Itu di keluaran berapa tadi? Keluaran berapa coba? Di orang naik aku mana lagi ayat tadi? Gila itu. Masa? Ya. Kalau ada gimana? Gila. Siapa yang terjadi mualaf? Mualaf kau. Masa sekelas pendeta nggak bisa? Masa bertanya lagi dia? Di mana ayatnya? Padahal di Alkitab ada itu. Kau gimana pernah baca? Aku pernah baca kemarin itu, cuma lupa. Di bapaknya tadi ada. Ini nasi aku ya? Pak Hendra bukakan aja ayatnya di mana Tuhan menampakkan diri. Ya kan? Melihat Musa itu di mana? Musa melihat Tuhan secara langsung utuh. Coba carikan ayatnya. Pertanyaan saya tadi tidak bisa kalian jawab. Tolong dijawab. Ya kau nggak mengerti apa yang ku bilang tadi. Loh, kau nggak mengerti apa? Jangan ada berdalih. Kok berdalih? Saya kan tadi tanya. Yesus itu Tuhan menurut kalian, ya kan? Iya. Menjelma jadi manusia.
Kenapa di zaman Nabi Musa yang ribuan tahun lalu ada sebenarnya Yesus lahir, kenapa Tuhan tidak menjelma jadi manusia? Padahal Nabi Musa sudah permohon situ, dan dia manusia. Makanya kau baca dulu konsepnya dari Kejadian 1 biar kau mengerti apa yang dimaksud, apa yang mau diapakan Tuhan kepada manusia. Itu yang menuliskan 10 hukum Taurat di 2 loh batu siapa? Ya, The Ten Commandments, coba itu. The Ten Commandments itu emang Tuhan langsung jadi manusia. Dijelaskan di situ. Tuhan langsung menampakkan wujudnya secara langsung utuh. Enggak, sebenarnya simpel saya pertanyaan saya, Bang. Ya kan? Iya, aku simpel perjawabanmu. Itulah jalan Tuhan. Abang lebar-lebar kemana-mana. Itu yang. Kau mau memaksakan Tuhan langsung berjemaah brek, langsung ya udah selesai kalau Tuhan udah langsung datang di situ. Selesai semua. Bukan loh, Bang. Jadi Yesus itu ada ribuan tahun setelah zaman Nabi Musa. Artinya situasi yang lebih sakral itu ada. Kenapa Tuhan tidak menampakkan dirinya sebagai manusia? Tuhan sudah menampakkan itu bukan ibaratnya bukan langsung tubuhnya secara utuh. Betul, Bang. Tapi kan di zaman Yesus kan utuh kan? Itu kan sejaman Yesus pun nggak utuh. Siapa dibilang utuh? Tapi Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, satu nama, 2 pribadi dipakai Tuhan di situ. Oh, jadi Tuhan punya pribadi ganda gitu. Kok pribadi ganda? Nah, ini kan nggak ngerti kok kan. Dibilang di Alkitab dengan inisial 100% Tuhan, 100% anak manusia. Kalau aku bilang tadi kan baca lagi di Yohanes 17 ayat 5 dan baca lagi di keluar pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, tapi namaku belum menyatakan. Itu semua belum ada. Nama Tuhan aja belum ada yang tahu siapa nama Tuhan di situ. Coba aku tanya sama kau, siapa nama Tuhan di situ dia perjanjian lama? Bisa kau sebutkan? Kalau Tuhan sudah memperkenalkan namanya. Kalau kita bicara perjanjian lama, musim-musim perjanjian lama, itu Ishak itu juga keberatan loh bahwasanya perjanjian lama itu punya orang Yahudi atau Israel, bukan milik orang Kristen. Itu yang mendengar kemarin komentarnya. Ya memang perjanjian lama memang bukan mempunyai orang Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Kita kan mengejarnya itu. Kita mempunyai satu predikat yang mengakui bahwa Allah yang benar itu Allah Israel. Di luar Allah Israel itu Allah palsu. Tapi kita harus mengenal siapakah Allah Israel. Kitabnya orang Kristen. Hah? Masalahnya nabi-nabi dan Al-Quranmu juga nabi Israel. Kenapa kamu klaim juga itu nabi Israel? Jadi tiba-tiba nabi-nabi Israel namanya Allahnya Allah Arab kayak gimana jadinya? Coba. Itu makanya itu bingung dia. Nabi Israel tak pernah menyebut nama Allah. Saya nggak bingung. Kita kembali ke konteks saja. Ya udah kita kembali ke konteks. Kau nggak akan ngerti. Kau nggak ngerti. Justru saya ngerti. Ya coba gimana pengertianmu coba? Ya. Kenapa tuh? Jelas di Alkitab disebutkan manusia tidak bakal bisa melihat Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan dengan berbagai mukjizat seperti gunung bergoyang, goncang, angin ribut di zaman Musa itu ya. Nah, tidak berubah menjadi manusia. Kenapa di zaman Yesus Tuhan bisa berubah jadi manusia? Itu pertanyaan saya. Tuhan itu bukan berubah jadi manusia, Tuhan menyatakan diri. Ya itulah dia. Menyatakan itu bukan ibaratnya dia langsung penuh, dia langsung turun ke dalam dunia. Tuhan itu sendiri. Bukan, Bang. Itu kan Yesus kan bisa dipegang, bisa diraba, bisa diajak bicara dan itu menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu bukan ibaratnya angan-angan manusia. Kita tahu mengenal namanya Tuhan. Makanya aku bilang, kau baca dari Kejadian, pertama kali manusia berkomunikasi dengan Tuhan itu di zaman siapa terakhir kali? Sebelum air bah. Coba, siapa terakhir kali Tuhan berkomunikasi dengan manusia itu terakhir kali di zaman air bah itu siapa? Keturunan siapa? Coba, itu aja dijawab, Pak. Iya, aku nanya sama kau, pertama kali Tuhan berkomunikasi dengan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Itu terakhir kali, setelah itu nggak ada lagi Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Siapakah orangnya?
Yesus itu lahir. Iya, kau jawab dulu. Pertama kali manusia Adam jatuh ke dalam dosa, Kain dan Habel lah orang pertama kali yang berkomunikasi dengan Tuhan. Selebih dari itu sebelum air bah itu siapa kali yang pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Beginilah diskusi yang nggak fair itu. Pertanyaan simpel. Makanya itu didalilkan kemana-mana. Jawab itu. Bukan, nggak fair. Coba cari jawaban dulu ya. Kasih tahu saya. Apa itu jawabannya? Tuhan menyatakan diri pada saat terakhir kali manusia itu tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah perkawinan raksasa dengan manusia, malaikat penyesat dengan manusia, itu manusia tidak lagi mengenal Tuhan dan tidak lagi mengenal suara firman Tuhan. Setelah Nabi keluarga Nabi dulu Tuhan menyatakan dengan firman-Nya supaya manusia mengenal siapa itu Tuhan. Ya, mana Pak Pendeta, mana Pak Pendeta mau jawab ini? Ya, coba makanya kau jelaskan dulu siapa yang pertama kali yang pernah mendengar firman Tuhan setelah Kain dan Habel? Manusia siapa lagi sebelum air bah? Sebelum air bah. Siapa yang pernah berkomunikasi lagi dengan Tuhan? Oh, ini ngomongin terus. Coba kau jawab dulu. Salam hormat buat semuanya, salam santun. Oke, saya mau berikan pertanyaan gini Pak Pendeta, kalau boleh Pak Pendeta ya kan? Izin Pak Pendeta ya, kita sharing ya, sharing. Di dalam perjanjian lama, ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah, kan bahwasanya Allah memberikan perintah-perintah yang harus dikerjakan manusia, artinya perintah langsung daripada Allah kepada manusia melalui perantaraan Nabi Musa. Benar ya Pak Pendeta ya? Ada 10 perintah yang diberikan Allah kepada manusia toh? Benar apa betul? Ya kan? Dan kemudian yang pertama dikatakan di situ kepada Allah mengatakan kepada Nabi Musa dengan yang dibuat dalam 10 loh batu, bahwasanya jangan pernah menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah adalah Maha Pencemburu. Jangan menyebut bagimu atau penyembah bagimu. 10 perkara itu bukan Allah. Itu langsung Allah kan? Kan Allah kepada Musa. Musa pertama sekali nyebut nama Allah kok. Dua kali kan Allah kan, kalau misalnya di orang Kristen kan menyebutnya Allah. Kan ya Pak, dibilang tadi sama kau, di mana pertama kali Allah memperkenalkan diri namanya Allah. Nama Tuhan itu Allah. Di mana ayatnya? Enggak, ini bukan masalah penyebutan zaman sekarang. Kita anggaplah Tuhan ya. Iya dulu di zaman Nabi Musa, kan cuma bawa damai Nabi Musa. Di mana pertama kali Allah menyatakan namanya itu Allah. Kepada Nabi siapa? Namanya ini itu Allah. Masalah penyebutan nama. Ya. Gimana orang nggak tahu namanya, tahu orangnya? Bapak pernah dengar orang nggak? Bapak pernah dengar namanya tapi nggak tahu orangnya? Pernah nggak berdengar seperti itu? Ya kurang ilmu. Mohon maaf lah ya, udah lah ya. Kurang ilmu. Bapak yang kurang ilmu. Nggak bisa. Lucu Bapak mau memaksakan diri sendiri. Orang Tuhan nanti kita ketemu lagi nama Tuhan Allah. Manusia semakin namanya Allah Yahweh. Begitu kan dalam di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jadi Anda menyebut nama Tuhan Anda siapa? Anda tidak mengatakan nama Tuhan Anda, tapi Anda itu menyebut nama Tuhan Anda. Di mana Allah itu memperkenalkan, Tuhan itu memperkenalkan nama dirinya. Ya nama dirinya Allah. Sama pendeta aja lah, diskusi sama pendeta aja. Kok jauh ditanyakan di mana? Enggak. Pertanyaan simpel tadi enggak kamu jawab. Coba dia pendeta lah. Kok kamu mau maksa? Yehova. Dia apa namanya itu? Bukan Allah. Dengan bahasa-bahasa yang berbeda, begitu loh. Sebutan berbeda. Kami perlu pencerahan, perlu ilmu dari yang pakarnya. Tolong jangan sembarang dijawab. Bukan sembarang jawab, bapak aja sembarang jawab. Katanya namanya Allah. Pertanyaan saya, kalau bisa kamu jawab tempat saya jadi Kristen lagi. Ya, ngapain bapak mau jadi Kristen? Aku nggak mengharapkan bapak Tuhan jadi Kristen. Anda jawab pertanyaan simpel tadi, jangan lari kemana-mana. Kan logika. Bapak logika bapak mau memaksakan diri. Logika yang saya tanya di zaman iya, bapak memaksakan diri, Tuhan memaksakan diri, Bang. Pak Tuhan langsung memperkenalkan, langsung jadi wujud. Oke lah, maaf ya. Diri. Maaf ya, saya mencari jawaban dari yang pakarnya. Oke, terima kasih ya.
Iya, nggak pakarnya. Jadi Dia ditanya, dia nanya lagi. enggak, jawabannya kemana-mana. Loh, Bapak ini memaksakan diri, Tuhan langsung wujudkan langsung kayak begitu. Aduh, ditanya. Perkenalan itu nggak langsung brek kita kenalan. Orang nggak pernah kita lihat, kita kenalan langsung. Betul, makanya RT 6 belajar dulu Allah itu apa. Aja terkenal sekarang aja bukan pernah penampakan wujudnya, perbuatannya dulu dikenalkan dia kepada orang semua, baru kita mengenal Jokowi. Betul. Perbuatannya Tuhan pun begitu, perbuatannya dulu dikenalkan kepada manusia, baru dia wujudnya. Jokowi kalau dia kenalkan, bagusan kalau dibikin Anies saja, orangnya ada, tapi perbuatannya Tuhan nggak mau seperti kita. Dia memperkenalkan perbuatannya dulu, menyatakan perbuatannya dulu, memperkenalkan siapa dia, baru. Masa kalau memperkenalkan orangnya tapi dalamnya bukan Tuhan? Iblis pun seperti itu jadinya nanti. Kalau kau mau seperti itu ya ilah-ilah lain di negeri orang di luar Israel pun sudah langsung berwujud. Kalau nggak berwujud ngapain disembah itu patung? Udah berwujud ilah-ilah lain. Tadi dia nyebut 10 hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama aja pun udah di situ dituliskan jangan sembarangan nyembah Allah lain. Dia tahu ada ilah-ilah lain di luar bangsa Israel udah berwujud, berbentuk patung, ada rupanya. Ya. Tanpa memperkenalkan apa yang bisa dia perbuat, tapi wujudnya udah ada. Seperti patung-patung itu sudah diperkenalkan. Belajar dari Alkitab kalian dan kalian kenal Allah itu apa. 1 Tawarik 16 ayat 26. Allah bangsa lain itu berhala. Nah, makanya ikuti itu 10 hukum Taurat yang pertama, jangan menyembah Allah lain di luar Israel. Lagi yang kedua, jangan berbuat bagimu patung, katanya. Udah ada wujudnya di situ. Bagimu patung, kata Tuhan. Kenapa? Allah-Allah lain sudah ada berwujud. Masa Tuhan mau ikut-ikutan? Iya, betul. Bang Epi, perkataan Allah itu diterjemahkan abad kedua kan? Iya kan? Halo Bang Epi. Nah, kalian beritahu ya teman-teman ya. Semua para nabi tidak pernah menyembah Allah. Karena kata Allah itu diterjemahkan di abad kedua setelah Yesus naik ke surga. Ya, kamu belajar dulu kata Allah itu apa. Nah, jadi Allah itu diterjemahkan dari al-awal, al-akhir, Elohim, El Shaddai itu diterjemahkan jadi Allah. Elohim itu diterjemahkan jadi Allah. Orang Israel tidak pernah menyembah Allah, tetapi menyebut nama Elohim. Makanya jadi Allah yang di dalam Alkitab bukan Allah SWT. Yang lucunya mereka kan mau bahasa kitabnya masa pakai jadi kayak bahasa sorga. Dulu kalian ngerti nggak bahasa surga itu seperti apa? Ada nggak bahasa surga itu seperti di bahasa dunia ini?
Itu cuman dituliskan itu supaya kita mengerti. Dulu di sorga tuh manusia sudah mengenal Tuhan, diberi pengertian. Tapi mengenal Tuhan itu bukan berarti mengenal sifat-sifat Tuhan, mengenal Tuhan itu hidup, mengenal kesegalaan Tuhan. Zaman Adam itu bukan pakai bahasa Indonesia untuk menerangkannya, karena sekarang ini pakai bahasa Indonesia untuk menerangkan bahwa manusia itu dulu pernah mengenal Tuhan. Itu diceritakan pakai bahasa Indonesia. Bahasa surga itu kayak gimana sih? Apa kalian tahu bahasa surga dulu itu kayak gimana zaman Adam? Bahasa Arab. Orang Islam aja kalau ditanya bahasa surga itu zaman Adam pakai bahasa apa? Bahasa Arab katanya. Kan hebat, bahasa Arab udah ada duluan daripada bahasa dunia. Berarti Dia dari surga bahasa Arab. Berarti Allah gak kenal bahasa lainnya selain Arab. Berarti Adam itu udah pakai bahasa Arab di surga, berkomunikasi. Makanya kadang-kadang kan kalian nggak akan pernah mengerti. Ya, terakhir kali yang berkomunikasi dengan bahasa surga itu cuman bahasa Kain dan Habel. Itu keturunan Adam. Selebihnya itu nggak ada. Nggak mengerti bahasa surga itu, bahasa Tuhan itu nggak ada lagi bisa dimengerti. Tuhan yang mau menyatakan diri kepada Nuh pada saat itu, dia mau rela berpikir bagaimana caranya berkomunikasi dengan manusia. Dia berubah menggunakan bahasa manusia. Kalian nggak tahu rupanya bahasa Tuhan seperti apa?